Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anjar Safitri akan menyampaikan mengenai laporan keuangan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu laporan keuangan, jenis-jenisnya, kemudian syarat-syaratnya, kemudian rincian setiap jenis-jenis laporan keuangannya. Baik, kita masuk ke pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Di mana laporan keuangan pada umumnya itu ada 5. Yang pertama yaitu ada neraca, kemudian ada laba rugi, ada perubahan modal, ada arus kas, dan catatan atas laporan keuangan lainnya yang berfungsi untuk membantu memahami laporan keuangan yang ada bagi pihak-pihak perusahaan. Selanjutnya adalah karakteristik kualitatif dari sebuah laporan keuangan. Itu merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan itu bisa berguna bagi pemakai. Yang pertama adalah dapat dipahami, yang kedua adalah relevan, jadi sesuai dengan kondisi nyata di perusahaan. Yang ketiga adalah keandalan, jadi nominalnya itu dapat dipercaya, kemudian dapat diperbandingkan, artinya dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun maupun dapat diperbandingkan dengan perusahaan yang satu dan perusahaan lainnya. Selanjutnya kita memasuki ke materi yang selanjutnya itu tentang tujuan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi kas mengenai posisi keuangan perusahaan. Jadi kasnya berapa sih? Yang kedua yaitu memberikan informasi keuangan mengenai hasil usaha perusahaan atau kinerja perusahaan yang terlihat dalam laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu memberikan laporan dan interpretasi kondisi dan potensi perusahaan. Jadi berdasarkan laporan laba rugi yang ada akan ketahuan potensi yang besar itu ada di mana. Yang tujuan lainnya yaitu memberikan informasi akan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang pelaporan keuangan, di mana itu tuh berbeda dengan laporan keuangan, di mana pelaporan keuangan merupakan suatu proses untuk menghasilkan laporan keuangan. Jadi prosesnya itu bertahap ya, jadi step-step, kemudian menghasilkan salah satunya yaitu menghasilkan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan di sini merupakan suatu media untuk menyampaikan informasi-informasi keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu hasil dari pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan proses, sedangkan laporan keuangan merupakan hasil atau medianya. Selanjutnya kita membahas mengenai materi analisis laporan keuangan, di mana analisis laporan keuangan merupakan proses mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang ada. Jadi angka-angka yang ada pada laporan keuangan itu dibandingkan dari tahun ke tahun atau antar perusahaan atau antar akun-akun itu dibandingkan untuk menghasilkan suatu informasi dalam bentuk persentase maupun angka-angka sehingga dapat diketahui kinerja dari suatu perusahaan. Yang nantinya tujuannya adalah untuk satu, menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua, membandingkan posisi atau kinerja keuangan antar tahun atau antar perusahaan yang sejenis atau antar industri. Kemudian yang ketiga yaitu membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan berdasarkan tadi informasi-informasi analisis laporan keuangan yang ada. Selanjutnya kita memasuki materi mengenai tujuan dari analisis laporan keuangan secara spesifik. Misalnya untuk pihak kreditur, apa sih tujuan dari analisis laporan keuangan? Yaitu untuk menentukan apakah yang akan dipinjami itu memiliki kemampuan untuk mengembalikan uang pinjaman dan pokok bunganya di masa yang akan datang. Itu salah satu dari tujuan untuk pihak kreditur. Selanjutnya kita akan mempelajari tujuan lain dari pihak lainnya, misalnya dari pihak investor di sini ya, di mana dia itu mengestimasi sebaik mungkin laba perusahaan di masa yang akan datang, apakah menguntungkan dan bagaimana nilai sahamnya yang masa yang akan datang ya ketika dijual. Di sini dia akan menganalisis mengenai kinerja perusahaan dan bagaimana ekspektasi masa yang akan datang. Yang kedua mengenai bagaimana pertumbuhan kestabilan labanya, apakah stabil, berapa besar resiko yang melekat pada struktur modalnya, berapa besar keuntungan yang diharapkan di investor saat ini dan pada waktu masa yang akan datang. Selain itu, pihak lainnya yang akan memanfaatkan analisis laporan keuangan yaitu adalah pihak manajemen, di mana pihak manajemen di sini memanfaatkan analisis laporan keuangan untuk menganalisis bagaimana sih perkembangan kinerja dari sebuah perusahaan, apakah baik ataukah tidak pada tiap bidang-bidangnya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan bagi yang ada di perusahaan. Kemudian yang ketiga, apakah ada perubahan yang harus diambil di masa yang akan datang karena melihat laporan keuangan yang ada dan dibandingkan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang neraca. Neraca merupakan gambaran, jadi laporan keuangan yang menggambarkan tentang harta kekayaan perusahaan yang bersumber dari utang dan modal. Jadi bagaimana komposisi utang dan modalnya, serta bagaimana penggunaan utang dan modalnya dalam bentuk harta. Jadi ketika dia punya
utang dan modal kemudian digunakan dalam bentuk harta. Jadi harta di sini merupakan penggunaan dari utang dan modal, sedangkan kalau dilihat dari sisi sebaliknya, harta itu bersumber dari utang dan modal. Itu adalah neraca. Jadi memperlihatkan posisi keuangan, bagaimana komposisi hartanya, sumbernya dari utang dan modal apa saja. Itulah neraca. Selanjutnya kita masuk di materi tentang bentuk neraca ya, bahwa neraca itu bentuknya ada dua, yaitu staffel dan skontro. Untuk neraca yang bentuknya staffel, dia itu berarti dari atas ke bawah, di mana atas itu adalah hartanya, sedangkan di bawahnya itu adalah utang sama modal. Jadi dia nanti bentuknya ke bawah gitu. Nah, bentuknya nanti seperti ini ya. Di sini harta, di sini nanti identitas laporan keuangan. Kemudian harta di sini utang plus modal. Tuh seperti ini. Itu yang staffel. Selanjutnya yaitu yang bentuk skontro. Skontro itu artinya adalah menyamping. Dia bentuknya itu menyamping, di mana menyampingnya itu di sini nanti ada, jadi bentuk T ya, dikenalannya bentuk T. Di sini adalah harta, di sini utang plus modal. Di sini identitas dari neracanya itu adalah bentuk yang skontro. Kita bisa lihat ya di sini yang bentuk skontro, ini bentuk skontro aktiva pasiva ya. Untuk sisi kanan itu adalah aktiva, sisi kirinya adalah pasiva. Pasiva di sini adalah utang dan modal. Nanti seimbang antara jumlah aktiva sama jumlah pasivanya itu harus seimbang, harus sama. Itu yang bentuk skontro. Selanjutnya yaitu bentuk staffel atau ke bawah, di mana bentuk staffel itu di sini dia nanti ada yang membuat garis ya di sini, di garis bawah gitu, thread gitu ya, antara aktiva sama pasivanya itu ada, tapi ada yang juga lepas seperti ini. Jadi nanti di sini ada batasnya. Nah, di sini untuk komponen harta atau aktiva, di sini adalah komponen pasiva atau utang plus modal. Utang plus modal. Dan dia harus seimbang. Di sini dilihat ya seimbang. Selanjutnya kita masuk di materi tentang laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi merupakan laporan hasil kegiatan atau operasi suatu entitas selama periode tertentu. Jadi, laporan di sini untuk menunjukkan kinerja dari suatu perusahaan, berapa sih keuntungannya, berapa sih kerugiannya. Nah, bentuknya itu ada dua, yaitu single step dan multiple step. Di mana di laporan laba rugi itu laporan yang khusus untuk menerima akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban. Jadi semua yang berhubungan dengan pendapatan dan beban itu masuk ke dalam laporan laba rugi. Untuk bentuknya, untuk yang single step itu intinya adalah untuk pendapatan dan beban itu tidak dipisahkan. Jadi tidak ada pendapatan, beban, usaha dan di luar usaha tidak ada. Tetapi kalau yang model yang multiple step itu dia dipisahkan, antara pendapatan dan beban usaha dengan di luar usaha itu dipisah. Kita bisa lihat di sini. Kita masuk ke laporan bentuk contoh laporan laba rugi itu ada dua ya, multiple step sama single step. Untuk single step itu adalah laporan laba rugi yang tidak memisahkan antara pendapatan dan beban usaha dengan pendapatan dan beban di luar usaha atau lain-lain. Di sini kita bisa lihat contohnya ya. Di sini kan tidak ada pemisahan. Jadi langsung berapa labanya, berapa bebannya, kemudian diselisihkan, ketemulah laba atau rugi. Yang kedua yaitu yang berbentuk multiple step. Untuk yang multiple step itu ada pemisahan antara pendapatan dan beban usaha dengan pendapatan dan beban lain-lain. Di sini bisa kita lihat ada lain-lain. Kemudian diselisihkan ketemunya laba atau rugi. Itu ya antara single sama multiple step. Dua-duanya benar, silakan pilih salah satu. Akan lebih rinci sebenarnya yang memisahkan atau multiple step. Selanjutnya adalah laporan tentang arus kas. Di sini merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan pada suatu periode. Di mana di sini biasanya ada yang arus kas secara umum langsung, jadi langsung menyajikan mana kas masuk, mana kas keluar. Ada yang menyajikan kas masuk kas keluarnya pada setiap aktivitas, di mana aktivitasnya ada 3, yaitu ada aktivitas operasi, kemudian ada aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas kas pendanaan. Di sini yang saya sajikan adalah yang langsung, jadi dikumpulkan mana yang arus kas masuk, mana yang arus kas keluar, kemudian diselisihkan sehingga ketemu arus kas bersih. Intinya laporan arus kas di sini akan menunjukkan benar-benar uang kas yang ada di perusahaan. Di mana uang kas itu bukan berarti hanya uang tunai ya, tapi ada rekening-rekening yang ada di bank itu juga masuk dalam kas. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal merupakan laporan yang menyajikan mengenai perubahan modal suatu perusahaan dari
dari suatu periode ya. Jadi dari modal awalnya berapa, kemudian ditambah dengan laba atau dikurangi rugi, dikurangi dengan pref, ketemulah modal akhir. Ini ya. Di sini pref bukan menambah tetapi mengurangi ya. Bisa dilihat. Saya di sini agak salah ya. Di sini harusnya mengurangi bukan menambah. Pref itu mengurangi modal. Dimana dari laporan keuangan modal di sini nanti kita akan mengetahui bagaimana peningkatan maupun penurunan aktivitas bersih kekayaan selama perusahaan selama periode tertentu. Nah, laporan perubahan modal contohnya ini ya, bisa dilihat ada modal awal, kemudian ditambah dengan laba dikurangi dengan pref, ketemulah penambahan modalnya, sehingga ketemulah modal akhir. Nah, untuk urutan dalam menyusun laporan keuangan itu sebaiknya lakukanlah dulu yaitu laporan laba rugi dulu. Jadi urutannya itu dari laporan laba rugi, kemudian selanjutnya yaitu perubahan modal. Jadi yang pertama laporan laba rugi, yang kedua perubahan modal, yang ketiga yaitu neraca, karena neraca nanti ini itu mendapatkan informasi yang didapat dari perubahan modal. Dan yang terakhir yaitu arus kas. Demikian tentang materi laporan keuangan, semoga dapat dipahami dan silahkan dipelajari dengan latihan-latihan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.